Biasanya isi sharing kita ini hal-hal yang daging rendang, yang dimasaknya kurang lama gitu. Jadi alot keras dan wajib telan gitu. Nah, saya pikir kalau sharing yang kuat-kuat begini saya nggak akan sharing di tempat lain. Tapi saya dengar dari Bu Gembala, ya khotbah kemarin saya pikir wah ini kalau jemaat di sini nih saya pikir cukup dewasa untuk kita membahas tentang firman Tuhan yang tadi ya saudara ya. Nah saya mau mulai dari suatu fakta yang terjadi akhir-akhir ini yang adalah yang disebut, ya kalau buat saya sebutnya khotbah Kristen TikTok gitu. Ya, suatu kali saya ikut retreat sebelum di sini saya di GPDI, terus pas retreat kaum pria sampai di sana di salah satu sesi bebasnya salah satu pengurus gerejanya ngobrol sama saya, Pak. Saya dengar ya, kenapa Tuhan menciptakan kata Bapak ini malaikat itu dari air dan api. Wah, saya begitu dengar ini, Pak, itu beda server. Saya bilang. Itu beda agama, Bapak dengar dari mana? Loh, saya lihatnya dari TikTok. Waduh, saya bilang gitu. Ya itu agak fatal sih menurut saya ya, tapi ini orang pengurus gereja loh. Ya, dan aduh, apa kabar yang lain-lain yang gak ngurus gereja saya bilang kan. Terus nextnya berikutnya ada fakta yang terakhir dan yang saya pikir ini yang membuat Tuhan tanam di hati saya untuk coba sharing perkara ini adalah beberapa waktu yang lalu ada yang viral bilang bahwa Tuhan sudah tidak lagi membutuhkan persembahan saudara. Epic, luar biasa banget ya. Itu Alkitabnya ada 800 kitab mungkin dia, nggak tahu di mana ditambah-tambahinnya sama dia ya. Saudara ya, mungkin waktu dia baca kisah tentang Tuhan Yesus itu agaknya setiap buku ini nggak akan cukup. Oh ya mungkin dari situ dia ngarang-ngarang sendiri atau dari mana. Di situ saya baca, wah ngeri amat nih ya orang-orang. Oke lah saya pikir. Tapi begitu lebih dahsyatnya lagi, begitu saya lihat yang like 7.000 orang. Waduh saya bilang, wah ini udah gak bercanda nih saya bilang. Dan every day it keeps terus aja gitu kan. Waduh akhirnya saya ngebacot. Saya tulis panjang lebar, saya gak tahu bodo amat pokoknya harus tetap kebenarannya. Dan salah satunya inilah yang saya mau sharing kan pagi hari ini ya. Saya coba padatkan karena biasanya ini 3 seminar ya, 3 hari berturut-turut baru selesai. Bercanda saudara ya kan. Oke nah, saudara tadi lihat ya, kalau kita buka lagi tadi di ayat yang tadi juga bisa ditayangkan lagi ya. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat ke Gilgal dan perhebat perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan perpuluhanmu pada waktu yang ketiga. Ini jelas sarkasme sindiran Tuhan kepada umat Israel. Ya. Dan dalam sindiran Tuhan aja Tuhan tetap suruh bawa persembahan. Ya, plus ada ayat lain itu bilang 3 kali Tuhan bilang di Alkitab. Ya, yang pertama di Keluaran, gak usah ditayangkan ya, Keluaran 23 ayat 15, lalu di Keluaran 34 ayat 20, lalu di Ulangan 16 ayat 16. Di bagian akhir dari setiap ayat itu, kata-katanya sederhana. Kata-katanya adalah, dan janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya, itu 3 kali aja diulang dalam 3 event yang berbeda. Yang pertama itu pada saat keluar dari Exodus ya, keluar dari Mesir, itu Tuhan bilang, udah keluar nih, kamu kan mau bawa persembahan buat saya kan, tujuan keluar, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Sorry, tapi Tuhan kita memang begitu, mohon maaf. Satu lagi, Tuhan kita butuh baju bagus, saya bilang gitu. Karena penampilan dihitung Tuhan, ada di mana waktu Tuhan bilang, pada saat semua orang dikumpulkan untuk supaya acara
supaya acara di rumahku supaya penuh ya, gitu kan. Lalu ada hamba-hambanya yang diundang-undang nggak ada yang datang. Lalu semuanya masuk ke rumah, tapi satu momen Tuhan Yesus bilang ada satu orang yang outfitnya beda dan nggak masuk. Itu aja dihitung sama Tuhan. Kamu keluar dari sini kata Tuhan. Standar Tuhan kita itu tinggi. Dan ini pagi ini kita akan belajar untuk korek lebih dalam lagi tentang perkara ini ya. Jadi di situ aja jelas. Tapi kalau misalnya ada yang mau argumen lagi, oh itu kan perjanjian lama, waduh itu lebih epic lagi. Karena Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu jelas. Ya. Dan kita bisa panjang itu perdebatannya kalau ke sini. Tapi kita mau bongkar sebetulnya tentang persembahan itu sebetulnya apa? Persembahan itu, ya, saudara, persembahan itu. Nah, persembahan adalah interaksi kita dengan Tuhan. Sekali lagi ya, persembahan merupakan bentuk interaksi kita kepada Tuhan. Saudara tahu? Nah ini saya mulai serius. Pembunuhan pertama di dunia itu terjadi karena persembahan. Ya, biar fakta ini masuk nih ke saudara nih. Pembunuhan pertama itu terjadi alasannya karena persembahan. Simple. Karena iri hati. Enggak, ya coba tarik terus kemana? Karena persembahan. Kita mau buka ayat itu ya. Kita buka di Kejadian 4. Ayat 3 sampai 5. Ya kita mau lihat ini. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5 ya. Perhatikan ya saya bacain. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Oke, itu alasan depannya. Terus lanjut. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lanjut. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara tahu kelanjutan dari ayat itu. Saya mau tanya nih. Yang inisiatif siapa? Hah? Siapa? Yang inisiatif Kain. Bukan Habel. Lihat lagi baca tadi ayat yang pertama. Habel itu cuma ikut-ikutan. Lihat abangnya ngapain tuh? Bakar-bakar. Terus ditanya lah mungkin ya. Kamu ngapain bang katanya. Saya mau persembahkan. Persembahan buat Tuhan gitu ya. Saudara tahu gak? Kita sering berpikir bahwa Adam keluar dari Taman Eden itu sengsara. Faktanya, keluar dari Taman Eden, Adam menjadi oligarki pertama. The sole owner dari dunia ini, seluruh planet bumi ini punya bapaknya Kain. Jadi Kain itu adalah anak terkaya di dunia saat itu. Habel adalah adiknya, adalah anak terkaya di dunia karena seluruh bumi itu cuma punya mereka. Ya, jadi waktu Kain mempersembahkan korban, sebetulnya karena dia bersyukur. Hidup saya ini enak, ya kemana-mana ini punya tanah babe gua katanya, ya kan? Kalah dulu orang-orang Betawi dari sini kan. Saya ke kiri ke kanan, ada danau segala macam itu punya bapak saya, dia bilang begitu kan. Habis itu dia, apa aja yang dibikin, ya dimakan. Kerjaannya apa? Nggak ada. Ya cuma itu doang. Lama-lama dia mikir, ini hidup ini terlalu baik. Dia bilang gitu. Dan karena ada konsep why there is something rather than nothing. Karena ada konsep saya ini datang dari mana, ya. Maka seluruh manusia itu punya pertanyaan itu. Dan apalagi Kain yang bapaknya pernah berinteraksi langsung sama Tuhan. Maka bapaknya masih cerita, dulu bapak begini sebelum diusir. Gitu, katanya. Jadi dia persembahkanlah korban. Ya. Dan gagal. Fast forward gagal ya. Dan yang terjadi pada saat itu adalah
Karena persembahan yang salah, yang tadinya hatinya berasal dari sesuatu yang mulia, karena ucapan syukur, scene berikutnya, adegan berikutnya, dia menjadi pembunuh pertama di dunia. Dan itu karena apa? Persembahan. Ya, saya pikir saudara cukup kuat untuk terima hal ini karena saya dapat kesaksian dari Ibu Gembala bahwa saya yakin saudara akan bisa belajar perkara ini. Nah, jadi sebetulnya apa yang kita mau pelajari dari perkara ini? Apa itu persembahan dan kenapa Kain jadi pembunuh pertama di dunia? Orang yang lahir, ya, orang pertama yang punya pusar. Benar gak? Ada yang setuju? Kain kan keluar dari perut rahim wanita, makanya dia punya pusar. Adam dan Hawa terciptain Tuhan mungkin gak iseng, ini ada diginiin gitu biar ada. Enggak, ya saya gak tahu, ntar saudara tanya sendiri aja di sana ya kalau ketemu, kalau masuk surga. Canda. Nah, Kain ini ternyata pada saat dia mempersembahkan korban, di ayat 4 itu dibilang Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, ya ini lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Saudara, Tuhan itu baik. Ya, itu udah klasik, nggak usah diomongin lagi. Tuhan itu baik. Oke. Ada sejuta cara untuk Tuhan memberikan gift anything ya ke kita, itu sejuta cara ya. Kalau nolnya kurang tambahin sendiri. Ada begitu banyak cara Tuhan interaksi sama manusia, memberikan berkat ini, berkat itu, ya. Jadi Tuhan baik. Tapi begitu arahnya dibalik, begitu arahnya ke atas, saudara ya. Ini pakai bahasa Inggris biar keren. There is only one specific way untuk bisa connect sama Tuhan. Tuhan keluar dari atas, berkatnya banyak ya, pipanya banyak. Tapi untuk balikin berkat, mau menyenangkan Tuhan, pipanya cuma satu. Dan di sini kita lihat bahwa Habel sebetulnya kalau saya bilang itu cuma beruntung aja. Kain kebetulan dia petani. Jadi pikir ya buah lah kali ya, Tuhan mau buah kali gitu kan. Ya kan? Karena belakangan di kitab Taurat di Musa ditulisnya bahwa Tuhan menyukai, menghendaki lemaknya. Berarti urusan daging itu spesifik selera Tuhan. Saudara gak bisa asal-asalan untuk bawa ke Tuhan. Lalu saya kasih persembahan ini aja, udahlah dia Tuhan, dia terima aja. Orang pertama yang bikin begitu, meskipun seberapa mulianya hatinya, jadi pembunuh. Mantap kan faktanya ya. Saya juga waktu belajar ini juga nyesek-nyesek gitu. Persembahan sekali lagi merupakan interaksi kita kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya seleranya sendiri. Ya, kalau tadi kita baca di Amos dibilang dengan sesuka-suka hati kalian, itu sindiran keras. Karena sebetulnya Tuhan punya selera spesifik. Itu jelas nomor satu. Jadi kalau balik lagi ke TikTok, oh Tuhan gak mau berdoa. Ya, aduh itu kita berdoa supaya dia diselamatkan ya dari murka Tuhan yang akan datang, saudara. Jadi ada selera spesifik Tuhan. Bukan semau-maunya kita. Ya. Jelas saudara ya. Nah sekarang kita mau lihat lagi, coba tadi buka lagi yang Amos 4. Operator, tolong. Mana tadi Amos 4? Nah, kita sekarang udah ada fondasinya bahwa Tuhan punya selera yang spesifik. Tapi kita mau lihat sebetulnya ada apa di Amos 4 ini, ayat 4 dan 5 sebetulnya. Ya.
datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Ya. Ini bicara selalu tentang korban sembelihan dan persembahan. Bahkan persepuluhan di mention di sini. Jelas ya, baca kan? Nah, saya mikir sebetulnya ada apa di Betel dan ada apa di Gilgal. Ya, saudara ya. Nah, kita mau breakdown sedikit ini. Saudara tahu Betel itu nama yang mulia ya. Karena ada satu gereja terbesar juga. Dan saya dulu pengerja di situ 5 tahun, hampir jadi pendeta juga ya seperti saya bilang tadi. Itu Betel dan banyak kesaksian dan kejadian di Betel. Tapi di sini Betel menjadi tempat sindiran keras Tuhan terhadap umat Israel. Jadi sebetulnya ada apa di Betel? Dan kenapa Betel yang tadinya yang baik itu, tapi di sini sindiran keras. Ya, saudara tahu apa yang terjadi di Betel? Ya, kita nggak usah buka ayatnya, tapi Betel adalah tempat pertama kali siapa? Yakub ya. Pas Yakub ya. Yakub yang dia melihat tangga lalu malaikat naik turun. Betel bicara tempat yang hebat. Ya, bicara tempat yang hebat. Tapi saudara tahu di Maleakhi 3 Tuhan bilang gini. Nanti ada tempat spesifik yang akan saya tunjuk supaya kamu datang kepada saya dan mempersembahkan persembahanmu di sana. Dan saudara tahu tempat itu apa? Yerusalem. Bukan Betel. Semulia apapun kelihatannya kota itu, semulia apapun yang kita lihat ya, dengan apapun yang di mata saudara ya, orang tersebut yang saudara ingin memberkati atau Tuhan atau apa, tapi kalau salah lokasi, sekali lagi Tuhan punya selera yang spesifik, maka buat Tuhan a big no-no. Tuhan mau persembahannya dibawa ke Yerusalem. Bukan di Betel. Karena di Betel, Yakub melihat malaikat naik turun. Bukan Tuhan naik turun. Tuhan bersemayam di tabut perjanjian itu di Yerusalem, mohon maaf. Saudara nggak bisa, nah saya akan lebih spesifik ya. Saudara nggak bisa mau coba bawa persembahan kepada Tuhan. Tapi alamatnya bukan di rumah Tuhan. Ya. Ini adik saya juga begitu di rumah nih. Ya, dia punya Injil sendiri kayaknya saya pikir. Gue kasih persembahan 10-an. Satu buat gereja, satu buat anu. Saya bilang, aduh gitu ya. Itu saya kasih contoh adik saya aja. Maleakhi 3 jelas di situ dibilang bahwa mereka supaya ada apa? Makanan di rumahku. Perkara persembahan yang disebut tadi persepuluhan aja. Dan Betel itu sudah salah alamat. Saudara, sekarang kita sudah bukan di Betel, bukan di Yerusalem, kita ada di Kelapa Gading di Jakarta ya. Saya harus menekankan perkara ini karena racun yang dari sosmed itu sudah terlalu berbahaya menurut saya ya. Dan saya pikir ini harus diluruskan bahwa Tuhan jelas menginginkan persembahan saudara. Saudara tahu kenapa? Karena di mana hartamu berada di situ hatimu. Tuhan yang inginkan bukan duit saudara. Yang Tuhan inginkan apanya? Hati. Mohon maaf deh, kalau saya udah kerja 18 jam, itu keringet, ya, air mata, ingus, semua jadi satu. Ya. Terus semua ini duit, tiba-tiba diminta sama orang atau diambil sama orang. Yang pertama reaksinya apa? Emosi. Emosi adanya di hati. Cuy. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tahu itu fakta kok waktu Tuhan Yesus bilang, wah ini Tuhan Yesus ngomongnya sadis banget. Di mana hartamu di situ hatimu. Tadi emang itu yang Tuhan minta saudara ya.
Kita akan bicara lagi nanti lebih lanjut yang nextnya seperti apa. Tapi untuk perkara yang paling basic, di mana di tempat, di TikTok itu ngomong katanya Tuhan gak butuh persembahan. Mohon maaf, di mana hatamu berada, di situ hatimu berada. I want part of your heart. Dan cuma 10%. Tempat lain, server lain 2,5%. Ya, semoga aja berhasil kayak gitu ya. Saya juga bilang di tempat saya juga akan bilang di sini. Jadi orang Kristen itu ya bukan salib-salib melulu. Jadi orang Kristen itu bukan masalah menderita melulu. Ya, saya harus ingatkan. Jadi orang Kristen itu punya akses Maleakhi 3 ayat 10. Apa itu? Memberikan persepuluhan supaya Tuhan membuka tingkap langit. Good luck buat saudara beda server yang coba kasih perpuluhan di tempatnya dia. Silakan buka itu tingkap-tingkap langit. Ambrol. Itu privilege-nya kita sebagai orang Kristen. Memang Tuhan Yesus sering bilang, ya kamu harus pikul salibmu ya, mati setia sampai mati ekstrim semuanya. Jangan lupa ya, the other side of the coin, di saat yang bersamaan, berkat Tuhan itu janjinya spesifik dan mengikat buat kita. Waktu saudara memberikan persepuluhan, ya ini akhir bulan jadi gak ada pesan gembala di sini. Pokoknya ini yang Tuhan suruh bicara. Waktu saudara kasih persepuluhan itu privilege-nya kita. Karena server lain, coba-coba bikin gitu, nggak ngaruh, zero effect. Ya, dan kalau saya pikir-pikir 10% itu gede. Kalau buat sekarang ya, UMR mungkin 5 juta, aduh 500 ribu berasa banget ya. Gado-gado bisa berapa bungkus itu makan untuk 15 hari cuy. Ya kan? Itu juga gado-gado gak ada daging. Saya gak suka gado-gado gak ada dagingnya, mahal banget saya bilang. Tapi itu telur doang. Nah, jadi persepuluhan dibahas. Saya udah bahas juga bahwa ini spesifik hanya buat kita ya. Jadi saudara, ya saya gak usah ngomong di sini ya, jemaat yang sudah dewasa, ya kan, bahwa persepuluhan itu wajib hadir. Ya, itu perkara saudara mau pakai enggak itu? Fitur itu ya. Karena ya itu, tempat lain coba-coba begitu enggak ngaruh ya. Nah, itu yang pertama, dan perpuluhan dibawa ke Yerusalem. Dan Yerusalem bicara apa? Gereja, rumah Tuhan. Memang kita bisa bilang ya. Lalu ada juga yang berargumen ke saya sepertinya ya, ahli-ahli Taurat zaman sekarang bilang, "Oh, rumah Tuhan itu kita, bait Tuhan." Oh iya, terus kamu memberikan perpuluhan ke kamu lagi gitu. Gimana caranya? Oh, saya memberi perpuluhan ke saya lagi gitu. Itu bukan memberi, itu namanya saudara. Itu remis. Enggak kemana-mana, di situ aja ya. Sorry, maaf, nggak bisa. Jadi yang pertama itu Gilgal bicara persembahan spesifik Tuhan, selera spesifik Tuhan tentang lokasi. Kalau nggak begitu, nggak perang nih sekarang nih. Kenapa nggak di Tegal Parang? Kenapa nggak di mana tuh? Rawamangun kayak ada bait suci ya. Kenapa harus Yerusalem? Karena itu Tuhan, tempat spesifik Tuhan. Di Yeskiel dikatakan bahwa Israel adalah pusat bumi. Cari sendiri saudara ya, itu PR dari saya. Jadi selera Tuhan yang tadinya Kain pikir, oh saya mau kasih dia duren yang terbaik. Ya musang king, musang queen, musang jack, musang apalah, musang apa deh. Ya duren terbaik paling manis. Waduh mohon maaf, kata Tuhan saya makannya yang lemak-lemak. Itu ditulis, bukan saya ngarang-ngarang. Dan akhirnya ditolak. Sekali lagi, Tuhan punya selera spesifik. Haleluya, haleluya. Oke, yang kedua,
Dan ini yang lebih dahsyat lagi. Karena coba buka lagi. Siapa operatornya? Yang ke ayat tadi 4. Ya, datanglah ke Betel, lakukan perbuatan jahat, koma, ya. Jadi ini bukan datanglah ke Betel lalu perbuatan jahat ke Gilgal gitu, bukan. Datanglah ke Betel, lakukan perbuatan jahat, koma, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Ngeri gak? Ya. Betel aja udah hebat. Ini diperhebat. Urusan Gilgal. Saudara tahu apa yang terjadi di Gilgal? Nggak tahu dong, karena kan saya yang belum kasih tahu. Oke, kita mau lihat apa yang terjadi di Gilgal. 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 23. Setiap kali ada pertukaran begini, ibarat teman saya mundurin 1 jam. Karena saya harus balik ke sana, jadi saya harus lihat jam terus ya saudara. Nah, lihat dapat ya, 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 23, saya bacakan. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, ya ini Tuhan yang suruh nih. Tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau apa? Membinasakan mereka. Lanjut. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lanjut. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku dan aku membawa Agag orang Amalek. Tapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Terus lagi, sampai 23. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas. Untuk apa? Saya pikir nggak usah dilanjutin lagi. Jangan dihapus dulu ini ya. Ini enak nih saya bacanya. Lihat, tetapi rakyat mengambil, ini alasan semuanya. Saul itu jelas spesifik ya. Samuel bilang genocide, wipe out, binasakan. Ya, leave no trace. Tahu-tahu dia pasti tanya sama Samuel, itu suara apa? Di bagian lain di ayat itu tertanya, itu suara apa yang saya dengar? Kenapa ada embe-embe? Jawabannya ini, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Yang terbaik untuk apa? Dikhususkan untuk ditumpas. Saudara tahu sekali waktu Yosua lagi perang, tiba-tiba salah satu dari jemaat Tuhan ngambil apa tuh kayak berhala gitu, terafim, ya emas. Itu dikhususkan untuk ditumpas. Saudara tahu nggak kalau ditumpas emas nih. Emas itu ya, atomnya itu ya harusnya nggak akan hilang. Gitu. Namanya atom ya. Emas itu kan mau dibakar kayak, ya dia nggak bakal hilang. Gitu ya. Karena dia cuma meleleh. Tapi yang dibikin, disuruh emasnya itu digiling halus. Terus dibuang ke angin. Emas giling halus, buang ke angin. Itu emas. Dan yang terjadi pada saat itu adalah bangsa Israel kalah di kampungnya sendiri. Karena pada saat itu dia Yosua bawa nyebrang dan itu sudah Tuhan kasih. Ya itu di kampungnya sendiri. Dan yang terjadi di situ adalah di satu momen bangsa Israel nggak bisa menang, bahkan kalah, banyak yang mati. Cuman gara-gara kalau nggak salah siapa namanya itu. Kemarin saya nemu nih. Cuman gara-gara satu orang iseng, nah ada emas nih coy, ya kan batangan. Ini lumayan nih, berapa kali UMR, ya kan. Saya dulu jualan emas, komoditi tapi.
yang real. Nah, itu menyebabkan kematian banyak sekali pasukan Israel. Ya. Itu merupakan, saudara tahu apa? Barang paling najis di hadapan Tuhan. Dan gara-gara itu orang Israel mati berapa orang. Dan itu orang yang ngambil itu Urim Tumim nyala. Mana nih? Kiri kanan, ini kiri. Mana lagi Urim Tumim? Sampai ke suku yang terkecil. Mana suku mana? Urim Tumim nyala. Oh kiri apa kanan? Ini baru terakhir dapat lah ini si orang ini. Sekeluarganya ditaruh dalam satu tempat. Ambles tanah masuk sekeluarga-keluarganya. Itu cuman gara-gara barang tumpasan berbentuk emas. Ini binatang. Orangnya aja dimatiin. Orangnya aja gak layak untuk jadi korban di hadapan Tuhan. Ini binatang ini malah yang mau dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini perhebatlah perbuatan jahatmu. Saudara, kita gak bisa mempersembahkan hal yang hancur kepada Tuhan. Dan ini kita mau bicara lebih dewasa lagi ya. Karena Tuhan cuma minta yang terbaik. Selalu yang terbaik. Ya. Untuk pengampunan dosa setiap tahun dia minta lembu merah yang gak ada cacat. Gak boleh ada flek sedikit pun putih di bulunya entah apa itu. Saya gak tahu tuh keanehan genetik. Tapi itu ada. Dan itu bisa dipersembahkan dapat tuh dari sekian ratus. Saya gak tahu tuh pernah belajar. Setiap tahun lembu merah itu dapat satu, itulah yang paling sempurna, itulah yang dipersembahkan buat Tuhan. Terus itu untuk mewakili seluruh rakyat. Terus yang buat kecil lagi apa? Kambing, domba, terus kalau masih gak mampu juga turunin ke yang lebih kecil lagi ya tadi lomba. Kalau masih gak mampu juga Tuhan bilang burung tekukur atau anak burung merpati. Itu bicara value yang paling rendah dari kemampuan income satu keluarga itu. Tetap ada harganya, tetap ada duitnya yang harus dibayar karena Tuhan bicara hati. Jadi selalu yang terbaik yang Tuhan minta. Tapi yang dibikin di Gilgal adalah hal yang paling najis. Dan yang lebih ekstrimnya lagi adalah ini berasal dari seorang raja. Saudara bayangin raja ngasihnya ke Tuhan barang yang paling najis. Buat apa sih sebetulnya dari tadi kita ngebahas-bahas begini ini sebetulnya? Karena saya mau harus kasih tahu bahwa inilah Tuhan kita. Daud itu punya kesalahan. Kesalahannya juga urusan, kalau kata Nabi Nathan, kamu punya banyak domba tapi kamu ngembat domba tetangga. Itu kata Nabi Nathan, urusannya domba-domba juga. Tapi saudara tahu gak kenapa Saul langsung di-reject, tapi Daud enggak. Karena pengenalan Daud sama Tuhan. Orang yang kenal sama Tuhan, ya, orang yang tahu Tuhan kenal deket gitu ya. Pak Sekum ini Pak Denny Karundeng. Saya sebelum ketemu beliau ini di referensi dulu sama temen di GPDI gitu ya. Satu kampung gitu. Nanti Ngana ketemu sama si Anu gitu. Dia bilang ini dia. Gitu. Jadi pas ketemu saya tinggal referensi aja gitu kan. Wah haleluya, oh iya. Ya yang tadinya Shalom Pak apa kabar, sehat baik-baik ya. Habis. Gitu. Tapi karena saya ada koneksi satu orang aja. Itu membuat saya lebih encer. Jadinya ntar lebih kenal. Nah kita belajar tentang selera Tuhan. Supaya saudara tahu Tuhan saudara itu siapa dan maunya apa. Sehingga saudara bisa lebih worthy di hadapan dia.
Kita ini ya ada bagian di Alkitab itu bilang begini. Barang siapa yang mengambil nyawa manusia, maka Tuhan akan menuntut daripadanya. Karena ada roh Tuhan, ada nafasku di dalam dia. Ya, itu form yang paling basic. Bahkan binatang yang membunuh manusia ini, ya, meskipun dia itu akan dituntut sama Tuhan. Itu yang paling basic, ya. Jadi Tuhan, semua manusia ciptaan Tuhan ada nafas Tuhan, baca aja. Tuhan menembuskan nafas, jadilah itu dituntut sama Tuhan. Tapi itu yang paling basic, orang di luar sana yang ngebom itu segala macam. Itu aja ada nafas Tuhan, tapi itu masih yang paling basic. Saya mengajak saudara ke sini sampai di titik ini supaya saudara lebih kenal lagi sama Tuhan. Sehingga saudara jadi Daud-Daudnya Tuhan. Saudara tahu gak Daud itu siapa? Daud adalah manusia terakhir yang disebut namanya di Wahyu 22. Tuhan Yesus menggunakan nama Daud sebagai titelnya dia. Saudara cek sendiri. Bayangkan ya, ini Tuhan menciptakan luar biasa segini. Terus ini namanya bunga namanya Daud. Tek. Ditaruh sebagai titelnya dia. Saya keturunan Daud. Pengenalan saudara sama Tuhan itu akan menentukan posisi saudara di hadapan Tuhan. Sekarang kita sudah lebih jauh daripada sekedar nafas hidup. Sekarang kita ada darah Tuhan Yesus di dalamnya. Tapi itu bukan berarti saudara diem-diem aja. Cari tahu yang Tuhan pengen itu apa dalam kehidupan saudara. Apa panggilan saudara. Berikan yang terbaik. Itu yang Tuhan mau kasih. Sudah setengah 12. Aduh, poinnya masih ada 7.000 lembar lagi di sini kan. Jadi Gilgal ini bicara seorang raja pertama Israel memberikan persembahan yang paling najis possible pada Tuhan. Ya, bayangkan tuh di audacity. Ya kan? Mantap ya ngomongnya gitu. Saudara tahu gak kebalikannya dia apa? Janda yang memberi 2 peser. Dia bukan raja, tapi dia memberikan yang terbaik yang dapat dia berikan. Ya, kalau kita breakdown nih janda, oh dia memberikan nafkah sehariannya. Oh, ini orang janda tapi at least punya anak lah ya kan. Terus dia kalau dia kasih, terus anaknya gak makan, ya dia namanya dari pasar. Berarti dia udah beli nih tahu tempe ya, sama apa lagi mungkin krecek gitu ya, saya suka tuh. Krecek dan tentu anak-anaknya dah. Ini sisanya untuk saya kasih buat Tuhan. Puasa di hari itu. Dan janda ini melakukan hal kebalikan dari seorang raja Israel. Saya juga muak begitu tahu fakta ini. Bahwa seorang raja memberikan barang yang harus itu. Emas aja, itu Tuhan suruh buang ke angin, emas. Ini kambing gitu. Emas HP saya, ya emas nih HP saya berapa gram sih ini. Itu dapat mungkin berapa puluh kambing. Ini kambingnya mau dipersembahkan yang mau ditumpah sama Tuhan, saudara tahu. Jadi sekali lagi ini bicara yang terbaik. Saya skip langsung ke ayat terakhir yang saya mau dan poin terakhir yang saya mau bagikan sebagai penutup siang hari ini. Sampai jam berapa saya sebetulnya sih? Oh jam 12. Oke sedikit lagi, makasih Pak. Nah, tapi gak apa, kita lanjut aja ke ayat poin terakhir. Saya pikir ini kita akan cukup untuk bahas ini. Kita buka di Ibrani 10 ayat 8. Ibrani 10 ayat 8 ya, kita baca ya, saya baca. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, apa?
tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Cakep ya? Udah saya bawa tinggi-tinggi segala macam. Ujungnya beginian. Ya ini namanya plot twist. Saya kan gak kebaca ceritanya. Plot twist. Saudara tahu kenapa ini dibahas di Ibrani? Kemungkinan sama Paulus. Kenapa Paulus bring this up? Kenapa Paulus akhirnya buka perkara ini? Kenapa Paulus harus menitik beratkan sesuatu yang diperjuangkan selama sekian milenia ya. Di mana persembahan itu sudah menjadi salah kaprah sampai dari urusan jadi pembunuh pertama sampai jadi TikTok yang di-like 7.000 orang, ya kan. Tapi ternyata ujungnya engkau tidak berkenan kepadanya, engkau tidak menghendaki. Saudara tahu gak apa yang terjadi di sini? Ibrani ini tentunya ada di bagian perjanjian baru. Pada saat surat ini dipaparkan, maka pada saat itu juga keselamatan Tuhan sudah turun. Setiap orang yang percaya, ya saya punya cerita kayak penggambaran. Suatu kali di sorga itu lagi rapat, terus Bapa, Anak, Roh Kudus, ya mungkin nama malaikat-malaikat Archangel yang cuma ada 7 katanya. Lucifer jatuh. Terus, waduh Tuhan, ini gimana ya? Manusia ini jatuh bangun, tiap tahun ada aja yang dipersembahkan. Terus, waduh, terkadang keskip karena pas imam besarnya masuk mati dia. Jadi gak jadi mempersembahkan korban, dia mati. Jadi dosanya 2 kali peter, aduh udah tahun ini susah banget, pakai tahun depan lagi, pakai mati lagi dia kan gitu. Diseret gitu kan. Terus Tuhan Yesus, terus akhirnya ya udah jadi gimana? Lalu penasihat ajaib mungkin saat itu Tuhan Yesus ya ngomong, ya udah gini aja, kita bikin satu planning yang luar biasa, yaitu kita bikin penebusan sekali untuk selamanya, epic saga gitu. Wah bagaimana tuh? Jadi begini caranya begini, prosesnya 400 tahun mungkin, karena 400 tahun sudah tidak ada lagi pewahyuan. Pada 400 tahun itu sampai ke Matius itu proses untuk rencana ini jadi. Wah jadi bagaimana? Kalau rencana ini terjadi, maka manusia akan terbebas. Begitu masuk persembahan ini, korban ini, domba ini akan menebus semuanya. Dan kita bisa lanjut ke step berikutnya. Karena sebetulnya tujuan dari Tuhan menciptakan bangsa Israel itu adalah untuk menurunkan hukum. Supaya di dunia ini ada hukum. Karena pada saat itu hancur dunia itu ya. Nah setelah hukum turun, saudara tahu gak sih? Saya pernah debat ya di internet gitu sama kakek-kakek yang ateis, saya bantai. Argumennya kalah semua, tapi intinya saya bilang begini. Alkitab itu berhasil, 10 perintah Allah berhasil. Karena kenapa? Karena gak ada satu negara pun di dunia ini yang memperbolehkan, yang dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang mengini, dilarangnya, tapi boleh membunuh. Ada gak negara begitu? Gak ada. Dilarang membunuh, dilarang, tapi boleh mencuri. Ada gak? 5, sisanya ke atas itu 6. Hormati orang tua. Lalu jangan membunuh, jangan segala macam. Sisanya ke Tuhan, tapi at least yang 60% muatan 10 perintah Allah itu diserap full sama semua negara di muka bumi ini. Jadi berhasil, hukum memang turun dan sudah diadopsi sama semua orang. Kalau nggak begitu udah kacau dunia ini. Dan memang benar. Dan saudara tahu nggak, hukum pertama yang turun begitu, ya di tanah Israel. Jadi kalau soal hukum sudah diserap, sudah. Tapi soal penebusan bagaimana? Karena Taurat nggak akan berhasil. Lanjut ke cerita tadi. Akhirnya tiba-tiba perencanaan itu jadi. Nah kalau yang sebelumnya persyaratannya lembu merah, ya lembu sapi, domba, ya paling murah anak tekukur atau anak merpati. Tapi ini penebusan akan sangat luar biasa sehingga semuanya sekali selesai dalam satu kali take.
Persyaratan seperti apa persyaratannya? Kata malaikat sebelahnya, berarti mahal banget dong ini, siapa yang mampu? Tenang, kali ini gak pakai duit. Persyaratannya cuma percaya. Tuhan tidak menghendaki lagi korban bakaran, korban penghapus dosa yang dipersembahkan menurut hukum Taurat. Yang Tuhan inginkan untuk ditukar dari semua persembahan. Saudara tahu gak? IQ orang Israel itu rata-rata 130-an. Saya percaya aja lah, saya baca artikel pokoknya. Saya juga gak bego-bego amat ya. Saya juga ya, more or less segitulah. Nah, kalau orang terpinter, bangsa terpinter di muka bumi, selama ribuan tahun pusing sama persembahan karena dosa yang bawa sial di perdagangan berikutnya. Dan itu orang-orang paling pinter ya, gadget yang saudara bikin semua itu ada yang campur tangan orang-orang Yahudi kan, jelaskan ini rahasia umum. Server sebelah nggak suka tuh. Nah kalau orang yang rata-rata pinter segitu, apalagi Ashkenazi Jews ya, 140-an IQ-nya, itu udah masuk jenius ya. Itu aja pusing, masalah dosa. Server sebelah tuh siapa? Saudara juga harus belajar, pikir juga. Bahwa kalau umat Yahudi segitu dahsyatnya ya, mereka 1% of the world ya, top 10 segala macam, semua saintis ya, apalah datang dari mereka, rata-rata ya. Itu aja mereka pusing masalah persembahan dan penghapusan dosa. Ya harusnya kita juga mikir bahwa ini penting. Dan ternyata di ujung jalan ini sudah tidak diingini sama Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah percaya dengan apa? Saya kasih tahu biar lebih enak kata-katanya. Kebodohan Injil. Dan orang-orang terpintar di muka bumi itu fail untuk masuk ke fase ini. Susah kalau orang pintar harus percaya sama kebodohan Injil katanya, quotes and quotes. Karena malaikat aja mungkin pas lagi rapat bingung, nggak ada harganya yang bener aja Pak Bos. Kan ngomong gitu ke Tuhan Yesus, nggak ada, nggak perlu kata Tuhan Yesus, nggak perlu. Mereka cukup percaya, sudah selesai. Jadi waktu Tuhan bilang, aku tidak menghendaki korban penghapus dosa, tidak mengorbankan korban bakaran, korban persembahan. Itu karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan semuanya itu. Dan yang dia minta cuma satu, percaya sama dia, udah selesai. Ini makanya tiba-tiba ada ayat ini. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah, terus siapa yang jadi korbannya? Saya. Waduh, melotot semua tuh malaikat di surga ya. Malaikat pada kaget, waduh. Terus enggak, Tuhan yang mau jadi dombanya, iya. Terus harganya Rp0. Nah cuman dalam hal ini saudara harus tahu bahwa kan ada ya di tagline di itu ya bahwa kalau harganya 0 then you are the product. Ingat? Kalau kita dapat sesuatu, if you pay nothing, then you are the product. Kalau saudara dapat sesuatu gratis, itu artinya saudara lagi jadiin produk. Itu benar. Ya, kita Google di Android saya, itu gratis pakai, nggak bayar tiap bulan, nggak ada subscription, nggak ada. Tapi kita lah produknya, GPS yang nge-track. Saya habis ngomong ngebahas begini atau iklannya, ya elah, disadap aja terus ya kan. Whatever deh, zaman emang harus kesini. Tapi kalau Tuhan gratisin, produknya siapa?
Saudara, enak saya nunjuknya sekarang. Yang dia minta kalian semua, saya juga. Cuma dalam hal ini bukan Tuhan Yesus, bukan Google. Semua yang dia pengen untuk kebaikan dia, yang adalah kebaikan kita. Jadi if we pay nothing, kalau kita gak bayar apa-apa, berarti saudaralah yang diinginkan Tuhan untuk jadi produk hadiah persembahannya dia. Amin. Sekali waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Kalau kamu mau bangun menara, terus apa? Ingat gak? Gak duduk dulu, lalu membuat perhitungannya supaya jangan kita gagal, lalu dicibir sama teman-teman, lu bangun menara gak selesai, oh jadi begitu. Ya, dari sekian banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih, saya gak tahu ada perumpamaan lain gak yang Tuhan suruh, lalu gak duduk dulu, lalu buat hitung-hitungannya. Hitung-hitungan tuh gak pakai iman, hitung-hitungan pakainya logika. Dan yang menarik di sini, perumpamaan ini tiba-tiba nongol ya, kayak Tuhan Yesus iseng kali ya, di menit menara, wah saya mau bikin perumpamaan tentang menara. Oh bukan. Pada saat Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau membangun menara, gak duduk dulu, lalu buat hitung-hitungannya. Supaya jangan dia gak selesai tengah jalan dan dia malu. Ya. Dalam hal ini, menara, saya mau tanya, kenapa Tuhan gak, jikalau kamu pengen bangun jembatan, jikalau kamu pengen bangun istana, kalau kamu pengen bangun rumah, ya rumah udah ada di atas pasir dan di atas batu karang. Tapi dalam hal ini Tuhan spesifik bicara menara. Di gereja saya, di gereja Kuli Kudus tempat saya mengembalai, bukan kerja saya, kerja Tuhan. Ini menjadi salah satu core value yang kita. Saya sharing di sini. Saudara, Tuhan di sini bilang begini. Kita cari aja deh ayatnya deh, coba deh. Di mana itu ya? Mana saya udah catat. Berapa Bu, maaf? Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Lihat, anggaran itu coba tampilin deh, bisa gak? Ya. Di situ ada digunakan kata kalau, apa tuh? Kalau? Enggak, satu kata setelah kalau apa? Mau. Ini bukan kewajiban, saudara. Ini ajakan. Kalau mau, ya syukur. Ya, ini bukan tentang pikul salib, itu wajib. Ini bukan tentang menderita bersama Tuhan, setia sampai mati, itu wajib. Ya, standar kita harus setia sampai mati. Ya, makanya saya agak keras di tempat Kuli Kudus. Tapi untuk ini, kalau mau, artinya ini bukan wajib, gak dipaksa. Tapi saudara tahu gak ini apa maksudnya? Menara adalah opsi. Opsi suatu yang boleh dibikin, boleh enggak. Karena itu bukan core-nya, bukan building utamanya. Ya, itu cuman ya kemegahan lah. Gitu. Beda sama Menara Babel ya, itu supaya untuk usaha menentang Tuhan. Tapi Tuhan Yesus pada saat dia bilang, kamu gak membangun, kalau mau duduk, barang siapa di antara kamu kalau mau mendirikan menara, tidak duduk dulu membuat anggaran biaya.
Saya mau kasih tahu seorang yang bernama Ahok. Ya, gereja di Jakarta harusnya kena imbasnya langsung. Ahok, sekali lagi apa? Ahok, orang Kristen kedua yang pernah jadi gubernur di Indonesia. Yang pertama orang Manado. Ahok membuat e-budgeting. Ahok membuat sistem baru, whatever lah. Kita tahu Ahok akhirnya kawin lagi, ibu-ibu pada komplain. Ahok bahkan kemarin agak clash urusan Gibran. Ini saya nggak bawa politik, ini memang ada di berita. Tapi saudara tahu Ahok, sistem yang dia bikin, yang sampai sekarang masih dipakai di kantor gubernur Indonesia adalah sistem biblical. Sistem kekristenan, standar, disiplin yang diajarin Tuhan Yesus di 4 Injil. Ya saudara tinggal cek aja banyak. Apa yang Ahok bikin, yang terima di gerejanya dari kecil, ya, lalu Ahok terapkan ke sistem pemerintahan pada saat dia menjabat menjadi gubernur. Saudara tahu kenapa Tuhan sindir kalau kamu mau bikin menara? Kamu mau gak bikin menara? Itu sebuah penawaran. Kamu diajakin. Ini gak wajib. Kalau kita sudah naik sampai di level menara, itu akan membawa kemuliaan buat Tuhan. Pada saat achievement kita begitu hebat dan kita membawa nama Yesus kemana-mana sepanjang hidup kita, maka standar di level mana kita sampai di situ, itu menjadi kerajaan sorga di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang dibikin sama Ahok adalah kemuliaan yang lebih besar dari persembahan tadi. Saudara adalah produk yang Tuhan ingin. Terus kalau kita balik lagi, apakah Tuhan udah gak mau persembahan? Tuhan maunya sekarang achievement saudara, ya, kehebatan yang masing-masing saudara bisa bikin. Bikinin saya menara. Karena yang akan dimuliakan pada saat kita naik dan mendirikan menara, saya kata Tuhan. Karena kamu sekarang punya saya. Tapi ini gak wajib. Tapi siang hari ini saya mengajak saudara untuk membuka pikiran kita. Bahwa ini bukan kewajiban, ini penawaran. Ya, bapak saya juga hampir 70 tahun. 70 tahun kali. Ya lalu ada lagi om yang saya kenal umurnya udah hampir 80 tahun. Tapi saya pikir buat bapak senior mungkin ya, atau siapapun kita yang lain, masih penawaran ini masih jalan. Ini bukan bicara usia. Achievement saudara, itulah menara yang Tuhan mau. Tuhan sudah enggak menginginkan lagi persembahan. Tuhan maunya produk yang sudah dia ambil dalam waktu dia membayar semua itu. Saudara semuanya jadi menara. Sekali lagi ini enggak wajib. Tapi kita udah lihat contohnya. Sampai sekarang sistem yang dilakukan, dibikin di Pemprov DKI. Itu adalah sistem yang kuat, yang bau Kristennya kental. Itu menara. Sekali lagi, mohon maaf saya harus ulang-ulang. Ini tidak wajib, tapi sebetulnya waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini, itu kerinduan hatinya dia. Tuhan tahu pergumulan kita akan banyak. Tuhan tahu banyak dengan standar baru yang dia kasih di Injil. Waduh ini banyak banget. Tampar pipi kanan malah suruh kasih pipi kiri. Diminta baju kasih jubah. Di jalan 1 mil suruh jalan 2 mil. Ya, kalau kamu nggak hidup keagamanmu nggak lebih hebat dari ahli Taurat, kamu nggak layak masuk surga. Waduh, kata Tuhan sudah banyak nih yang gue kasih. Kasihan juga kalau tambahin lagi. Tapi yang ini di atas semua syarat-syarat baru yang Tuhan kasih, dia kasih satu aja harapan.
kalau bisa, tolong bikinin saya menara. Supaya saya senang. Kita bisa mencibir Ahok dengan segala ujung apa yang dia bikin terakhir. Tapi saudara minta maaf. Apa saudara mengingat Daud dari Bersebanya? Enggak. Saudara mengingat Daud dari kepahlawanannya. Kita lihat apa standar yang Ahok udah bikin. Haleluya. Tuhan sudah tidak menginginkan lagi persembahan saudara. Yang Tuhan pengen, hal yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Tuhan. Dan yang terbaik, bicara hati, dan kembali lagi, di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Tapi yang Tuhan mau sekarang bukan lagi sebagian. Yang Tuhan mau sepenuh-penuhnya. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, sekali lagi. Semua yang saudara sudah jadi tidak ditiadakan. Ya, semua persembahan jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Itu pesan yang pertama. Tapi pesan yang terakhir, di atas semuanya itu, ya, masih melakukan semuanya itu. Tolong bikinin saya menara. Karena Tuhan mau disenengin. Waktu persembahannya itu aja dulu udah seneng, apalagi sekarang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur bahwa siang hari ini Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa kami Tuhan sejengkal lebih dekat, lebih memahami Engkau ini siapa. Apa selera-Mu, apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan rindu dan ingini. Terima kasih Tuhan bahwa siang hari ini kami sampai kepada pemahaman ini. Hamba berdoa ya Tuhan supaya semua jemaat-Mu di Kelapa Gading ini menerima hal ini dan mereka naik Tuhan kepada suatu level yang baru di mana Tuhan mengharapkan, di mana Tuhan menginginkan kehadiran mereka, yaitu di level yang lebih tinggi lagi. Allah Roh Kudus yang ada di dalam kami masing-masing, bekerjalah ya Tuhan, sehingga kami Tuhan semakin mengerti apa kehendak Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan kepada rencana-Mu yang lebih dahsyat, karena kami tahu Tuhan, visi-Mu besar atas masing-masing kami. Dan Roh-Mu yang Kau ingini dengan cemburu, itu tidak dengan sia-sia, tidak dengan percuma Tuhan taruh di setiap hati kami. Roh Kudus, kami percaya Tuhan Engkau yang akan membawa kami naik lebih kuat lagi, naik lebih tinggi lagi dalam pemahaman dan achievement kami Tuhan akan menyenangkan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan kami Tuhan akan melihat dan kami akan bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Di gunung kudus-Mu, di tempat tertinggi yang dapat kami berikan kepadamu dan membawa kemuliaan-Mu kepadamu di dalam nama Yesus. Terima kasih telah menjadikan kami produk-Mu. Terima kasih telah menjadikan kami kesukaan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan sisanya kehidupan dan Tuhan pencapaian kami ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini kami akan naik lebih dahsyat lagi bersama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada hambanya. Langsung nyanyi. Puji Tuhan, Tuhan berkati hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat dan aku segera akan menutup acara ini, dan nanti Bapak Pendeta Renal Bolong yang akan berdoa syafaat serta doa berkat. Kemuliaan
kemuliaan